Organic versus paid ads, lebih bagus mana? Siapa dari kalian yang sekarang lagi bingung? Sebenarnya untuk kita bisa jualan itu mendingan pakai strategi organik atau kita pakai strategi berbayar. So, di video kali ini kita akan ngebahas dua materi ini, mana lebih bagus dan mana lebih oke buat bisnis kita. Teman-teman semuanya, di tahun 2025 ini memang banyak sekali maraknya bisnis-bisnis yang berkembang yang dimana dia ini bisa kita bilang nggak ngiklan mungkin, tapi ada kebalikannya. Dia full pakai ngiklan atau dia pakai paid ads atau iklan berbayar ya. Sebenarnya kalau menurut dari pandangan aku ya, mana lebih bagus kita pakai organik atau kita pakai ngiklan sebenarnya tergantung. Tapi kalau saran dari aku, kalau kamu masih bingung di sini, sebenarnya kalau kamu masih belum nyemplung ke dunia marketing, sebenarnya dicobain semuanya. Karena bisa jadi bisnis kamu itu lebih cocok pakai organik, tapi bisa jadi kebalikannya, lebih cocok pakai iklan. Yang dimana ya, aku sih lebih merekomendasikan di testing keduanya. Mungkin kalian pernah mendengar, ada orang yang tiba-tiba bisnisnya gede, brandnya melesat gara-gara videonya viral. Maka di sini dia kan pakai cara organik, yaitu dengan konten. Tapi mungkin kamu juga pernah dengar, ada sebuah brand, entah skincare, entah herbal, entah apapun, yang kamu tiba-tiba dengar katanya dia ini besar gara-gara ngiklan. Timnya, perusahaannya, bahkan sampai diinvest gede-gedean, ini gara-gara ngiklan. Jadi kalau datang ke kantornya, isinya advertiser semua. Nah, jadi kamu bingung, yang bagus itu organik atau pakai paid ads? Pertama-tama, yang perlu kalian lakuin adalah testing keduanya. Pertama, yang paling mudah untuk dilakukan tentu adalah organik. Kalau menurut aku, bisa jadi menurut kamu karena kamu punya duit, organik kan harus bikin konten, udah gitu belum tentu viral, ya kan? Udah gitu mesti kontennya yang banyak banget gitu kan. Ini ya sebenarnya depend. Coba kalau menurut aku paling gampang untuk kita coba itu adalah ya organik dulu. Ya organik itu kan simpelnya konten, atau mungkin juga kita pakai kontak-kontak atau database yang udah ada. Jadi organik ini sebenarnya luas ya. Cuman kalau di bayangan aku organik zaman sekarang ya konten itu yang lebih umumnya. Nah, setelah kalian cobain konten, baru abis itu kalian cobain ngiklan. Atau kalau kalian sanggup dengan budget yang kalian miliki, tes keduanya. Mana impact yang paling besar ke bisnis kalian? Kalau ternyata ketika kalian bikin iklan ternyata budget iklannya begitu besar tapi berbanding lurus dengan omset yang kalian dapatin gitu kan, maka jalanin. Tapi kalau di suatu momen kalian menemukan ternyata dengan kita pakai organik kita bisa dapat omset kayak kita ngiklan misalnya kayak gitu, bisa aja yang kamu lakuin adalah matiin iklannya, fokus organik gitu. Jadi sebenarnya organik ataupun paid ads ini tergantung bisnis kita masing-masing. Cuman kalau menurut aku pribadi, aku melakukan keduanya. Why not? Kalau kita dapat dari ngiklan itu bisa ngomset 100 juta, lalu dari organik dapat 100 juta, kan kita bisa jadi dapat 200 juta. Kenapa salah satu harus dimatiin kan gitu? Kecuali memang kalian udah overload customer, kecuali memang mungkin udah nggak nampung lagi, yang ngebalesin chatnya udah nggak kuat lagi, harus dimatiin salah satu ya nggak apa-apa. Cuman saran aku sih dua-duanya dimainkan. Atau bisa juga kalian melihat kompetitor kalian yang lagi pada bermain, apakah mereka memainkan fokusnya kepada konten only ya tanpa beriklan, atau malah sebaliknya ngiklan doang tanpa bikin konten, tanpa membangun konten. Ya kalian juga bisa melihat dari situ. Jadi kalau ditanya bagusan kita marketing organik atau marketing pakai iklan atau paid ads, jadi jawabannya adalah menurut aku jawaban konkretnya adalah dua-duanya dijalanin gitu kan. Tapi kedepannya kalau ternyata kalian udah memiliki data, oh ternyata lebih bagus organik dibanding ngiklan, atau kebalikannya bagus ngiklan ketimbang organik gitu ya, ya udah itu kalian yang punya bisnis, kalian yang bisa tentukan. Karena menurut aku dua-duanya ini bagus-bagus saja untuk kita jalanin untuk bisa dapetin income melalui digital marketing. Itu aja mungkin video kali ini, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya. Kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe ya, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yuk tulis aja di kolom komen, kita sharing-sharing di kolom komentar.